Halo semua, ketemu lagi hari ini hari Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini hampir sama dengan yang kemarin ceritanya. Hanya yang kemarin itu yang di tengah gambarnya laki-laki yang sedang gundah, sebelah kirinya adalah gambar jangkar. Tapi gambar jangkar dan gambar pohon di sini walaupun makna utamanya beda, tapi tetap aja keduanya adalah hal yang steady. Jadi saya lihat bahwa kemapanan di masa lalu somehow menjadi concern kita hari ini. Tapi kembali lagi, kalaupun kita punya kekhawatiran terhadap kemapanan kita, hilangkan perasaan worry tersebut ya. Worry atau berpikir bahwa ada sesuatu yang menggerogoti kita. Kalau gambar tikus kan seperti itu, kayak kita sedang rugi gitu. Enggak kok. Atau kalaupun rugi, kita akan bisa menyingkirkan kerugian itu nanti. So don't worry so much about anything. 3 kartu yang jumping dari Queen of the Moon Oracle. Pertama adalah discernment. Jadi kayaknya memang worry. Tapi worry ini kayaknya memang sudah dibawa dari kemarin atau dari beberapa waktu yang lalu, karena kita sebenarnya khawatir kita tidak dalam kondisi yang terproteksi. But it's very human, no? Jadi sangat manusiawi kalau kita punya kekhawatiran tersebut. Tapi ini seperti yang diingatkan adalah bagaimana kalau kita berpikir tentang kreativitas aja. Ini waktunya bukan untuk worry, tapi just do something about it. Creation. You can create your own destiny. Jadi bahwa worry tentang satu yang lebih besar yang kita nggak bisa kendalikan dan kita hanya bisa worry, sebenarnya kita bisa atasi kalau kita juga melakukan sesuatu, karena kita juga di dalam posisi yang punya kemampuan untuk merencanakan sesuatu untuk diri kita. You can create your own destiny, be industrious, even creature on earth creates. You should welcome the process of creation, save money and time, have a reserve. Jadi nabung. Jadi kalau misalnya ini nanti kalau itu gimana ya, kalau ini terus nanti ditutup, kita nggak punya kesempatan untuk nanti ini juga. Nah kayak gitu tuh, itu kan sangat manusiawi kita mengkhawatirkan, apalagi kalau kita sedang duduk-duduk sama teman kita terus ngomong nggak jelas kanan kiri, terus kita mendengarkan semua ucapan mereka, terutama dari nada yang penuh dengan kekhawatiran, nada yang penuh tuduhan bahwa ini adalah ini dan itu dan lain sebagainya, membuat kita semakin kemerungsung gitu ya. Jangan diambil energinya itu, karena memang kita cenderung untuk khawatir. Saya sampaikan berkali-kali, ini adalah manusiawi. Sangat biasa kita worry terhadap sesuatu. Bahkan ketika kita sudah yakin bahwa kita selalu dalam lindungannya. Tapi sangat manusiawi, setiap kali kita ketemu sesuatu, ini gimana ya, nanti gimana ya. Itu proses belajar yang panjang. Dan mungkin sepanjang hidup kita akan terus belajar untuk selalu diingatkan kembali. You are going to be just fine dalam kondisi apapun. Dan sekarang fokusnya adalah kreativitas. Dan entah kenapa memang Beaver Moon itu yang terakhir itu bulan November akhir tahun 2020. Jadi mungkin ada kaitannya, mungkin juga enggak. Jadi anyway, yang penting kita mulai berkreasi saja. Jadi udah setahun yang lalu, hampir ya kayak 3 triwulan yang lalu. Ini sepertinya akan membawa kita pada satu arah tertentu ya. Mungkin ada kaitannya yang dulu sudah dimulai di bulan terakhir tahun 2020 sempat terhenti, mungkin akan terbuka lagi jalannya untuk ke depan ini. Apapun maknanya, tapi kita bisa mengambil hal itu kalau resonate ya. Dan di sini dream the world into being. Jadi kayaknya masa lalu itu memang kita berusaha untuk membuatnya menjadi kenyataan, tapi kayaknya somehow itu sukar banget ya. Sometimes life stinks dan kita berakhir kecewa karena apa yang kita pikir kita bisa wujudkan kemarin sampai sekarang belum bisa menjadi material
itu, be at home. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan rumah, mungkin juga just be happy dengan apapun yang kau dapat. Be at home tuh kan apa coba, tempat yang lebih nyaman daripada di rumah, di kamarnya sendiri gitu kan. Itu kan tempat yang paling nyaman, kita bisa ngapain aja yang kita suka kan. Jadi intinya adalah don't worry-nya itu ya, don't worry. Memang life stinks ya, bahwa tidak semua apa yang kita harapkan berjalan dengan lancar itu bisa terwujud. Tapi let go, just be happy with yourself. Itu pesannya berkali-kali, karena kekhawatiran itu berada di dalam kendali kita untuk bisa mengatasinya. Again, bulan square dengan Merkurius yang dia station sebentar lagi retro. Artinya memang logika kita itu kayak running wild gitu ya, running wild, apalagi terus ditabrakan dengan keinginan kita atau mimpi kita yang memang susah diwujudkan. Bulan yang conjunction dengan Neptunus itu kan kayak kita ingin sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang memang punya langkah yang nggak bisa saknyet gitu loh, karena Neptunusnya satu hal yang besar, bukan hal yang langsung bisa dikerjakan, tapi ada jaraknya dengan hari ini. Nah kalau Merkurius kan nggak bisa, dia harus yang hari ini mau ngapain, langkahnya ngapain aja. Jadi kayak ini visi yang jauh ke depan, tapi kayak kita harus sudah membuat strategi detailnya sekarang, jadi betapa keritingnya gitu, sementara hitungannya juga belum kita punya, something like that ya. Saya sering berurusan dengan strategi, makanya kalimat saya kadang-kadang seperti itu. Intinya jadinya hari ini itu membuat kita merasa sangat cemas, karena kita merasa bahwa kita harus sudah lebih siap daripada yang sudah kita miliki sekarang. Sekarang kita belum siap, kita harus membuat kesiapan. Jadi kayak ada tekanan yang besar buat kita, ayo siapin sekarang. Tapi kok begitu mencoba menyiapkan, lah kita belum punya data ini, kita belum punya data itu, kita belum punya informasi ini dan lain sebagainya, sehingga kita makin ya udah kalau gitu. Nah, jadi banyak sekali hal yang kemudian menjadi gaps, menjadi kesenjangan, membuat kita semakin merasa tidak berdaya. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya ini kembali lagi kan, kalau kita lihat dari sini kan yang merah adalah bulan dengan Merkurius, tapi dia dominan. Kemudian yang merah lagi adalah antara Saturnus dan Uranus, itu kan udah dari 2 bulan lalu juga udah ada di situ, dan kita tahu itu sedang building up untuk perubahan besar yang kita belum bisa tebak dari sekarang. Dan memang kenapa nggak bisa ditebak, karena itu tadi kayak main game ya, itu hambatannya lebih dari satu, dan skenarionya itu bisa lari kemana aja. Makanya memang nggak bisa diprediksi lebih detail lagi, karena hasil akhirnya tergantung pada kemampuan kita menyingkirkan semua hambatan tersebut. Anyway, sebenarnya dengan Saturnus yang trine dengan matahari, sebenarnya kita punya semua pedoman kok kalau kita mencari. Kita tuh kalau bingung, dan terutama hari ini semakin bingung karena bulan ketemu sama Neptunus, sebenarnya kalau kita mau membuka mata, membuka hati, petunjuk itu ada di mana-mana. Apalagi matahari juga sedang conjunction dengan North Node. Makanya sebenarnya semua tuh terbuka, semuanya terbuka, tapi ada syaratnya, kita memang harus mau mencari. Tapi ketika kita mencari, yang ada kita makin cemas. So lewati aja hari yang penuh kecemasan ini. Kalau kita paham bahwa kecemasan itu adalah energi yang diberikan kepada kita untuk kita mempersiapkan sesuatu, it's a good thing gitu loh, walaupun mungkin rasanya capek banget aja. Kalau kemarin Queen of Pentacles itu dilihat sebagai tantangan, sekarang justru sebagai saran. Tapi kembali lagi, kanan Ace of Swords-nya ini kan ceritanya juga sama, kemarin juga posisinya sama persis, Ace of Swords di situ. Tapi tantangannya adalah Ten of Pentacles. So, what do you think the story is? Iya, kalau Page of Pentacles sebagai situasi, memang rasanya kita ingin menyiapkan sesuatu, tetapi memang nggak bisa aja, karena memang belum cukup datanya, belum cukup materinya, semua masih bentuknya ucapan, tetapi belum ada tindakan yang bisa dilakukan.
Cuman masalahnya kita berada di lingkungan sosial di mana kita kayaknya punya antisipasi, semua orang tuh harus sudah bisa kita ceritakan apa rencana kita. Jadi kalau kita ngomong tuh kan rasanya ngawur gitu kan, ngaco banget. Di dalam hati kita tahu, makanya kita khawatir, tapi kita tetap harus ngomong anyway. Mereka akan tanya, jadi kamu apa rencananya? Terus dengan sok taunya atau dengan sok percaya dirinya gitu ya, kita mengatakan sesuatu yang di dalam hati kita tahu bahwa mungkin itu bukan yang terakhir. Tapi kalau misalnya saya sering berada di dalam situasi di mana orang meminta kejelasan dari saya, tetapi sebenarnya saya paham persis bahwa belum ada yang bisa dilakukan atau belum ada keputusan yang jelas. Saya tetap akan mengatakan bahwa dari kondisi sekarang di mana informasi belum jelas, informasi dari 1, 2, 3, paling nggak kita tahu bahwa informasi yang dicari dan belum ada itu apa. Ini rencana saya sampai tanggal sekian, jadi disebutkan tanggalnya adalah demikian, dan ini tentatif. Saya akan kembali memperjelas atau membuat lebih terinci rencana saya ke depan. Ya, begitu, karena saya memang biasa diminta untuk menyebutkan rencana, which is kadang-kadang rencananya itu menyangkut banyak pihak yang pada saat ini juga belum dihubungi, sehingga mau tidak mau harus begitu. Nah, Queen of Pentacles itu fokus pada tadi. Nah, kebetulan karena memang yang namanya Pentacles ini 1, 2, 3 di depan adalah yang memang concern utama. Jadi semua orang tuh kayak pengen tahu apapun temanya ini, itu yang sedang menjadi fokus. Kita juga ingin ngasih tapi belum bisa, semua orang udah minta, tapi kita percaya diri kayak si Queen of Pentacles ini loh, kayak gini bentuknya, dengan yakinnya. Padahal sebenarnya hatinya juga belum terlalu yakin. Tapi kalau kita sudah sampai di titik dimana kita punya expertise tersebut, rasanya sih nantinya juga tidak akan terlalu jauh dari rencana yang realnya. Tapi nanti kan, nah sampai sekarang ya udah, who knows, kita nggak perlu terlalu memikirkan dampaknya kemudian. Saya yakin bahwa siapapun yang di sana itu juga tengah berproses, karena memang semuanya masih akan terungkap kemudian. Ini biasanya in the present moment or whatever, tapi kita lihat apa yang menjadi guide-nya buat kita. It's only in your aloneness you will come to know your deep connectedness with all creation. Ya. Kalau saya sih ngelihat ini, karena kita ditanya dan kita memang harus mengatakan sesuatu, karena mereka mengharapkan informasi itu dari kita. Kalau enggak mereka akan guncang atau imbalance, maka katakanlah. Apa yang kita katakan adalah apa yang menurut kita itu yang kata hati kita bilang. Jadi kalau di sini aloneness itu nggak apa-apa kita sendiri, dan kita nggak perlu harus mengkonfirmasi ke semua pihak, tapi apa yang kita ketahui. Dan dari mana kita ketahui? Karena kita punya konektivitas tersebut dengan yang Maha Esa itu. Ya, it's only your aloneness you will come to know your deep connectedness with all creation. Creationnya ada kreativitas. Jadi kalau menurut saya, yaitu tadi, percaya diri. Apa yang kau pikir adalah pemahamanmu, selama kamu melakukannya dengan sepenuh hati, dengan integritas yang tinggi, saya yakin kita semua dibimbing kok sampai berani bicara sesuatu. Termasuk saya sedang bicara sekarang, itu saya yakin mungkin memang teman-teman juga paling tidak butuh untuk diskusi tentang hal ini, memberi stimulus kepada cara berpikir kita untuk paling tidak, oh ya, bagaimana ya kalau memahami hari ini tuh seperti ini, something like that. So somehow kita kan nggak pernah sendiri. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu kan selalu ada catatannya ya, nggak pernah tidak terdokumentasi, dan teman-teman tahu persis itu. Sekecil apapun, sehalus apapun tuh pasti didengarkan. Jadi mudah-mudahan kalau kita mampu membuat koneksi tersebut, ya ini pribadi ya, masing-masing individu dengan penciptanya, nggak ada hubungannya sama saya itu punya konektivitasnya sendiri,
teman-teman punya konektivitasnya sendiri, dan itulah kira-kira yang mudah-mudahan bisa memberi arahan pada kita hari ini. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.